Apa itu? Perjalanan panjang menuju negeri keabadian, menuju kampung akhirat. Ini materi yang sering saya sampaikan, yang biasanya disampaikan dalam 12 kali pertemuan, Pak. Dan mungkin pada malam hari ini kita akan membahas khusus tentang sedikit dari fase mahsyar sebagaimana diminta oleh panitia. Dan bagi yang ingin lebih dalam memahami tentang kehidupan setelah kematian seperti apa, besok di Masjid Namirah ada daurah dari jam 9 sampai zuhur. Saya akan membedah tentang Rihlatul Khulud ini dari awal sampai akhir. Nah, silakan yang akan datang ke Masjid Namirah biar lebih dalam, lebih lengkap di hari Ahad besok ya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ilmu kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini dicatat sebagai amal soleh setiap langkah kita, dan semoga itu semua menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, terjebak macet. Siapa yang mau, Pak? Mendengar kata macet yang terbayang apa, Pak? Mungkin di sini kurang ya. Saya di Bandung, Pak. Saya di Bandung, dulu lama juga tinggal di Jakarta, itu biasa macet, Pak. Bahkan Bandung sekarang ini, saya tinggal di daerah Lembang. Itu kalau weekend macetnya luar biasa. Bahkan sekarang saya pernah dari rumah ke sebuah tempat yang dekat sekali. Kalau hari-hari biasa itu naik mobil paling lama setengah jam, Pak. Kadang-kadang 15 menit. Kalau weekend bisa sampai 3 jam. Makanya kami orang Bandung suka agak malas, Pak ya, keluar di weekend itu. Udahlah, kita mengalah. Banyak orang-orang di luar kota datang ke Bandung, dan diantara tujuannya ke Lembang itu, Pak. Di tempat saya tinggal di sana gitu. Nah, ini baru macet di dunia yang sebentar, Pak. Kita nggak suka ya. Kenapa? Karena mendengar kata macet yang terbayang apa? Jenuh, gerah, bosan, pengap, apalagi panas, bising, Pak. Nggak suka kita. Terlebih kalau kita berada di dalam kendaraan yang tidak layak pakai dan dalam waktu yang lama. Nah, itu membuat kita tidak suka. Saya yakin setiap kita pasti pernah mengalami kemacetan. Hadirin sekalian, macet yang sebentar di dunia kita nggak suka, Pak. Pernahkah kita berpikir, saudaraku, bahwa kemacetan itu bukan hanya terjadi di dunia saja, Pak? Ada kemacetan yang lebih dahsyat dan mengerikan yang terjadi di akhirat nanti, tepatnya di mana? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Hadirin sekalian, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmizi. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Maksudnya di padang mahsyar. Hatta yus'ala an arba'. Sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang 4 hal. Yang pertama apa? An umrihi, tentang umurnya. Fima afnah, itu umur dipakai kemana, dipakai apa, kemana dihabiskan itu umur. Dimana antara satu dengan yang lain saling berbeda, jatahnya berbeda, masing-masing berbeda jatah umurnya itu. Yang kedua, wa an jasadihi, tentang jasad atau tubuhnya. Fima ablahu,
itu tubuh untuk apa digunakan. Wa an ilmihi, yang ketiga tentang ilmunya, madza amila fihi, ya, bagaimana dia mengamalkan ilmu itu. Yang keempat, wa an malihi, tentang hartanya. Harta dua pertanyaannya, yang lain satu. Harta dua pertanyaannya, min aina iktasabah, dari mana dia peroleh harta itu, wa fima anfaqa, dan kemana dia belanjakan harta itu. Hadirin sekalian, ini dalil yang menjadi rujukan dasar kenapa saya membawakan tema terjebak macet di padang mahsyar. Kita lihat Pak hadisnya Pak. La tazulu qadama abdin, tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat di padang mahsyar. Kalau enggak geser berarti bagaimana Pak? Diam kan? Enggak geser berarti dia diam. Macet Pak. Hadirin sekalian, ini bukan di dunia Pak, di mana di mahsyar. Apa itu mahsyar? Disebutkan di dalam kitab At-Tadhkirah, Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya menyebutkan mahsyar itu apa? Sebuah tempat yang rata, tidak ada tempat yang tinggi, tidak pula ada gunung maupun bukit, rata datar Pak, seperti padang pasir. Semua makhluk akan berkumpul di sana, dari yang pertama sampai yang terakhir, yang entah berapa banyak, kita nggak tahu Pak. Nah, sekarang berapa jumlah manusia yang ada di dunia ini sekarang? Berapa Pak? Kisarannya berapa? 7 miliar ya? Betul? Kurang lebih 7 miliar. Belum yang sebelum kita, belum yang akan ada di hadapan kita. Banyak tidak? Sangat banyak. Kita nggak tahu berapa jumlah pastinya. Semua manusia akan berkumpul di tempat itu, di mahsyar. Aina dalil, mana dalil tentang mahsyar? Di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kepada Allah, Rabb yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Semua kita pasti akan dikumpulkan dan akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Hari di mana semua kita akan berdiri di hadapan Allah. Untuk apa Pak? Untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan selama di dunia ini. Hadirin sekalian, mari buka hati kita untuk mentadaburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan merenungkan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi mahsyar ini, Pak. Di mana saya, bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita pasti akan menempuhnya pada waktunya. Kita percaya, kita yakin dengan itu, tidak ada keraguan sedikit pun juga di dalam diri kita. Hadirin sekalian, perjalanan atau rute atau fase demi fase yang akan ditempuh oleh setiap kita panjang sekali, Pak. Ini dia. Jadi keberadaan kita di dunia, ya, sebentar. Tetapi yang sebentar ini, Bapak Ibu sekalian, itu menentukan yang kekal dan abadi. Begitulah Allah membuat aturan mainnya. Ya. Sekarang kita di sini, Pak, ya, di dunia. Maka ketika salah seseorang mengisi kehidupannya di dunia, itu akan berdampak kepada kehidupan setelah kematiannya. Dan dia benar
mengisi kehidupan di dunia, itu pun akan berdampak kepada kehidupan setelah kematiannya, berdampak kepada akhirat setelah dunianya. Yang kita bedah ini Pak, malam hari ini dan sedikit, ini di sini nih, di mahsyar ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang mahsyar. Satu hari di mahsyar itu disebutkan fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, sehari yang kadarnya seperti 50.000 tahun, ya, sehari bagaikan 50.000 tahun. Adapun hari-hari selanjutnya di akhirat, satu hari sama dengan 1000 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, dan sesungguhnya satu hari dalam hitungan Tuhanmu itu di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun dalam hitungan, sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita Pak. Ya Allah, maka di Quran di surat Al-Mu'minun disebutkan betapa sebentarnya kita ini Pak, sebentar, nggak kerasa Pak, ya. Dan ingat saudaraku, umur ini di antara perkara yang akan ditanya nanti. Nggak bisa jawab, nggak gerak, berarti macet kita Pak. Bayangkan sekarang saja Pak, saya orang Bandung, Lembang tuh dingin Pak, sejuk, kesini ini keringat terus Pak. Udah ada apa, kipas ya, nggak nyaman Pak, ya, nggak nyaman, panas, mungkin perlu penyesuaian gitu. Bayangkan di mahsyar nanti, ini di hadisnya Pak, bagaimana kondisi mahsyar nanti? Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Pada hari kiamat di mahsyar nanti matahari Pak didekatkan jaraknya kepada makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. 1 mil itu sama dengan 1,6 kilo. 1,6 kilometer itu. Dekat dong, memang sangat dekat. Hakikatnya wallahu taala a'lam. Kita nanti akan berjumpa di akhirat nanti. Ya. Apakah manusia mati? Ya, kalau mati sih enak Pak. Masalahnya Nabi menyebutkan gak ada kematian lagi Pak. Yang ada orang yang akan kekal dengan kenikmatan dan kekal dalam penderitaan, kan begitu di akhirat itu. Ya. Bayangkan matahari mendekat 1,6 km, 1 mil. Terbayang tidak Pak? Bagaimana manusia kesusahan, tersiksa di waktu itu. Nabi menyebutkan fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq. Manusia itu akan mengeluarkan keringat dan dia tersiksa dengan keringatnya sesuai dengan kadar-kadar amalnya, dosa-dosanya waktu di dunia gitu loh. Maka Nabi memperinci Pak. Faminhum man yakunu ila ka'baih, maka di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kaki. Keringatnya sedikit kan sampai kedua mata kaki gitu loh, yang sedikit dosanya. Wa minhum man yakunu ila rukbatai, dan ada pula yang keringatnya sampai kedua betisnya. Wa minhum man yakunu ila haqwaihi, dan ada pula yang sampai pinggangnya. Wa minhum man yuljimul araqu iljaman qala wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi ila fihi. Dan ada juga yang dia tenggelam dengan keringatnya, dia minum keringatnya sendiri Pak. Kembali itu semua kembali kepada amal-amalnya. Di mana? Yang di dunia ini, yang sebentar ini Pak. Bayangkan seperti itu kita menderita nanti Pak. Sudah panas seperti itu kita nggak gerak, macet. Saya kalau membimbing ibadah haji Pak, saya paling senang untuk bertafakur, merenung ketika wukuf. Dan puncak dari ibadah haji itu kan wukuf, ya. Al-Hajju Arafah. Puncak ibadah haji wukuf di Arafah. Apa wukuf itu? Berhenti Pak. Kita diam, banyak merenung, bertafakur. Apa maksudnya? Bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah nanti Pak. Maka saya suka kasihan
Kalau bimbing ibadah haji Pak, ada orang yang wukuf tapi ketawa-ketawa sambil ngerokok, bercanda. Ya Allah, saya bilang haji itu nggak kayak umrah, betul tidak Pak? Umrah daftar sekarang, 2 bulan ke depan bisa berangkat. Sekarang tidak dulu ya, ada corona. Kemungkinan sampai setelah hajian itu ya. Haji itu Pak, di kami di Jawa Barat nunggunya sampai 17 tahun. Jadi kalau sekarang daftar 2020, lihat hitungannya, kuotanya itu baru berangkat tahun 2037 itu. Kalau sekarang daftar umurnya 60 tahun, kira-kira gimana Pak? Ya. Maka sayang orang diberi kesempatan haji Pak, wukuf tapi nggak maksimal, itu sayang, karena boleh jadi nggak tahu ilmunya gitu. Orang menangis, itu hari Arafah itu hari yang luar biasa Pak. Sekali dalam setahun. Ada yang ketawa-ketawa, bercanda, nggak serius malah. Sayang sekali. Nah itu mengingatkan kita saudaraku, sekali membimbing ibadah haji ketika wukuf di Arafah, bergerak setelah terbenam matahari menuju Muzdalifah Pak. Wah itu kan luar biasa ya. Kalau disiram pakai air kan Pak, panas itu kan, nggak nyaman Pak. Cerah, ketemu orang banyak. Itu haji itu paling banyak 4 juta Pak. Biasa 3 juta itu. Sekarang sampai 4 juta sekarang haji itu Pak. Sedunia Pak, nggak nyaman 4 juta dibandingkan nanti berapa banyak manusia Pak. Oh ya Allah. Dan kita beriman, nggak boleh ada keraguan sedikit pun juga dalam diri kita akan kepastian adanya hari kebangkitan, dan semua kita akan dikumpulkan di mahsyar. Kita baca Al-Quran, kita menyimak ribuan ayat tentang hal itu Pak. Hadirin sekalian, dalam kondisi ini manusia kepayahan. Maka kembali, gak akan bergerak, gak akan bergeser, berarti macet ya, kejebak macet. Terbayang tidak bagaimana menderitanya Pak, sampai dia ditanya tentang 4 hal. Semua ini harus bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau kita ingin lancar, gak ingin terjebak macet. Yang pertama, umur kita ditanya oleh Allah. Itu umur dipakai apa? Kamu isi apa umur itu? Itu umur modal kita Pak. Betul. Antara satu dengan yang lain berbeda-beda jatahnya Pak. Jangankan sama orang lain lah, satu keluarga saja beda-beda jatahnya. Ada yang orang tua ditinggal mati lebih dulu oleh anaknya, ada. Saya diskusi pas datang ke sini ya dengan Pak Haji Edi, Ketua DKM Namiroh. Awalnya karena kami ngobrol, beliau pernah ke Melbourne, Australia. Saya juga pernah ke sana. Saya bilang, Pak Haji, saya dakwah di sana, diundang oleh kawan saya yang kuliah di Monash University. Ramadan safari dakwah saya ke sana. Saya tanya, yang di sana siapa? Oh, anak saya kuliah Ustaz di sana, perempuan. Ya, kuliah di sana. S2 Pak. Pulang ke sini baru menikah, hamil, punya anak, pas melahirkan meninggal dunia. Dia cerita, Ustadz, berat kami menerima takdir ini gitu. Kalau tidak beriman bahwa semua sudah ada catatannya. Istri saya Ustadz nangis tiap hari, sekian lama sampai kurus. Saya juga sama. Berat orang tua ditinggal mati oleh anaknya Pak. Sekian lama dikuliahkan, sudah besar, menikah, mau punya cucu, meninggal Pak. Ya memang begitu, betul tidak? Beda-beda gitu. Nah umur akan ditanya. Hadirin sekalian, Nabi yang mulia menyebutkan dalam hadis yang hasan sahih, berapa sih kisaran umur umat Nabi itu? Disebutkan umur umat Nabi kisarannya Pak, antara 60 hingga 70 tahun. A'maru ummati, umur umatku ma baina sittin ila sab'in,
adalah antara 60 hingga 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, dan sedikit sekali dari mereka yang melebihi itu, yang lebih dari 70 tahun. Bukan tidak ada Pak ya, ada tapi tidak banyak. Survei, saya membaca sebuah tulisan, umur orang Indonesia itu kisarannya antara 60 hingga 65 kebanyakannya gitu. Ada juga yang sebelum 60 meninggal, ada Pak. Iya. Seperti yang sedang viral kemarin, artis yang 40 tahun itu Pak meninggal, siapa? Ada yang tahu siapa Pak? Nggak ada yang tahu ya? Viral kemarin artis. Siapa Bu Ibu? Siapa yang meninggal itu? Siapa namanya? Wah, hebat di sini nggak tahu ya, Masya Allah. Ahli Quran semua ya. Oh, ada yang tahu ya siapa? Oh, Ashraf katanya. Siapa istrinya itu? Oh, BCL. Berapa anaknya? Tahu semua, Masya Allah. Puncak popularitas, ya kan? Sedang di atas 40 tahun, nggak sakit dulu Pak, meninggal Pak. Umur lah begitu, rahasia. Tetapi kisaran umur umat Nabi itu antara 60 hingga 70 tahun, yaitu segitu. Sedikit yang lebih. Bukan tidak ada tapi tidak banyak. Menarik tentang umur ini Pak. Umur akan ditanya, maka harus kita pergunakan dengan maksimal. Dan ingat, ketika umur ada batasnya, mau sepanjang apa pasti ada akhirnya berupa kematian. Dan hadis ini menjadi patokan buat kita Pak ya, nasihat peringatan bahwa umur kita itu ya nggak jauh dari inilah kisarannya gitu ya. Kembali kepada Quran. Quran memberikan tuntunan bagi siapapun yang umurnya diberikan lebih dari 40 tahun, dia sampai kepada umur 40 tahun, maka Quran memberikan bimbingan khusus kepada kita Pak. Ini dari wajah kelihatan lah udah di atas 40 Pak ya, kebanyakan ya. Nah, ada yang udah 50-60 ada ya, nggak ada yang lebih Pak ya. Kita lihat bagaimana Quran memberikan petunjuk kepada kita Pak. Ini menarik sekali tentang umur 40 ini Pak ya. Di surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Kita lihat. Hatta idza balagu ashuddahu wa balagu arba'ina sanah, hingga apabila manusia sudah sampai kepada puncak kedewasaannya, sampai umurnya 40 tahun. Nah, 40 tahun Pak. Ada yang lebih. Qala, dia harus berdoa kepada Allah. Tentu tidak hanya berdoa dong, tetapi bagaimana Pak? Tadabbur itu isinya betul tidak, renungkan isinya gitulah. Kita lihat di sini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, auzi'ni, tunjukilah aku, bimbinglah aku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Nikmat apa di sini Pak? Nikmat diberikan umur masih hidup ketika sampai ke 40 tahun, yang lebih harus lebih lagi. Bersyukur yang pertama Pak. Jadi buat kita nih para bapak ibu yang hadir di sini, dan untuk semua tentunya yang umurnya sudah 40 tahun bahkan lebih, perbanyak mengingat nikmat Allah. Bersyukur Pak. Kenapa? Orang kalau sudah 40 tahun lebih dari itu Pak, dia sudah banyak makan asam garam kehidupan, betul tidak? Manis pahit sudah dia lalui Pak. Dia bisa mengingat nikmat Allah. Coba renungkan, lebih banyak kenikmatan atau ujian, lebih banyak kesempitan atau kelapangan, lebih banyak diberikan kesehatan atau sakit.
Silakan renungkan, Pak. Pasti lebih banyak nikmat dibanding ujian, betul tidak? Lebih banyak diberikan kelapangan daripada kesempitan, lebih banyak diberikan kemudahan daripada kesulitan, lebih banyak diberikan kesehatan daripada sakit, betul tidak, Pak? Orang itu bisa bersyukur, bisa ingat nikmat Allah. Umur 40 sudah pada puncaknya, Pak. Dia bisa mengingat. Maka seseorang yang diberikan umur panjang di surat Fatir ayat 37 dijelaskan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah panjangkan umurmu? Maksudnya apa? Diberikan panjang umur itu lebih dari 60, 70, panjang itu namanya, Pak. Agar kamu tuh mau berpikir. Keterlaluan kalau udah umur segitu nggak mau taat kepada Allah gitu, Pak. Wa ja'akumun nadhir, dan sudah datang kepada kamu pemberi peringatan. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan an-nadhir di sini di antara tafsirannya maknanya adalah apa? Usia 40 tahun. Sebagian menyampaikan di umur itu mulai tumbuh uban. Itu peringatan, Pak. Artinya apa? Umur 40 itu peringatan. Maka tumbuhlah uban, mulai berkurang. Betul tidak, Pak? Iya, Pak. Orang itu akan berpikir panjang gitu loh. Ingat nikmat Allah, ingat nikmat Allah, Pak. Bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Isi sisa umur tuh dengan ibadah kepada Allah, dengan kebaikan yang mendekatkan kepada Allah. Itu cara bersyukur, betul tidak? Nah, iya, wong udah 40 tuh nggak lama lagi kan gitu, Pak ya. Apalagi yang 50 60. Kamu 70 tahun. Dan nggak lama lagi, Pak, tinggal nunggu saya siap-siap gitu kan. Ya umur sih nggak tahu, cuman kalau udah begitu emang mau berapa lama lagi coba? Betul tidak? Maka diingat oleh Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kita nggak bisa lagi, Pak, punya alasan untuk tidak taat kepada Allah. Sudah banyak kenikmatan Allah berikan. Tumbuh uban itu apa, Pak? Agar kita mulai banyak berpikir. Makanya kan syariat itu mengharamkan seseorang yang tumbuh uban disemir pakai warna hitam, nggak boleh, hukumnya haram. Jangan biarkan tumbuh, Pak. Agar banyak mengingat ketika tumbuh uban mulai kabur pandangan, perlahan mulai berkurang pendengaran, mulai lemah fisik kita, betul tidak, Pak? Pasti begitu. Dulu sebelum 40, Pak ya, makan itu pakai mulut, betul tidak, Pak? Pakai mulut makan. Sate 20 tusuk, bismillah. Duren, bismillah, Pak. Bakso, semua sikat gitu kan. Sudah 40 tahun bagaimana, Pak? Makannya pakai otak gitu kan, mikir gitu kan. Makan daging banyak kolesterol gitu kan. Makan durian, waduh, asam urat dan lain-lain kan. Udah mikir gitu kan. Dia akan sembarang lagi gitu. Itu peringatan dari Allah, Pak. Yang kedua, wa ala walidai. Yang kedua apa? Agar umur bisa kita pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang kedua nih, ketika umur 40 tahun, ingat kebaikan orang tua kita. Luar biasa ya. Kenapa? Kau disuruh mengingat kebaikan orang tua? Karena ketika umur 40 tahun, saudaraku, ya, puncak kedewasaan, puncak kematangan. Kalau orang berkarir, meniti karir itu biasa di umur 40 sudah mapan. Udah punya rumah gitu kan, udah berkeluarga, punya istri, anak-anak. Biasanya sibuk dengan pekerjaannya, Pak, sampai lupa kepada orang tuanya. Dan ketika dia berumur 40 tahun atau lebih, pasti orang tuanya sudah berumur di atas 60 tahun. Betul tidak? Pasti, Pak. Berarti sudah uzur, sudah sepuh kan? Orang sudah tua, lemah, Pak. Dia perlu kasih sayang dan perhatian anak-anak. Yang maka Quran mengingatkan, ingatlah kebaikan orang tua kamu. Luar biasa ya. Maka lihat konteksnya, Pak. Di awal surat ini kan, surat ini di awal-awalnya ayat 15 ini kan bercerita tentang kewajiban berbakti kepada orang tua ya. Wa wasainal insan biwalidayhi ihsanan. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya gitu. Terutama ibu. Lihat kalimatnya, hamalatu ummuhu kurha. Ibunya dahulu telah mengandungnya dengan susah payah. Wa wada'athu kurha, dan dia melahirkannya pun dengan susah payah juga. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dia mengandung, dia hamil, dia melahirkan sampai menyusui, total semua berapa lama, Pak? 30 bulan. Ini dia disebut,
Ya, artinya apa? Ingat orang tua, terutama ibu itu. Sampai seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man aula bi husni sahabati?" Ya Rasul, siapa orang yang layak aku perlakukan dengan baik di dunia ini, siapa ya Rasulullah? Kata Nabi yang mulia, ummuka, ibumu. Ya Rasul, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Ya Rasul, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Ya Rasul, siapa lagi? Abuka, bapakmu. Ibu disebut berapa, Bu? 3 kali. Bapak 1 kali. Ibu 3 kali. Bapak 1 kali. Jadi 1 bapak 3 ibu gitu kan? Hah? Salah ya? Maksudnya ibu disebut 3 kali ya, Pak. Artinya apa? Ya, tadi ini alasannya. Karena ibu berkorban ketika hamil, mengandung, melahirkan dan menyusui. Luar biasa ya. Jadi ingatlah orang tua kita, Pak ya. Nabi mengingatkan, bodoh kata Nabi itu seseorang yang ditakdirkan ketika dia sudah mapan, sudah punya dunia di sampingnya, dan dia pasti punya orang tua, Pak. Kemudian dia tidak berbakti, yang mana baktinya itu di saat mereka tua itu sangat luar biasa, karena akan memudahkan dia masuk ke surga gitu. Nah, dia nggak berbakti, Pak, bodoh kata Nabi. Rogiman furujulin, celaka orang seperti itu. Dia beri kesempatan, kok nggak dimanfaatkan gitu loh, sayang sekali. Maka berbahagialah bagi bapak ibu yang masih punya orang tua ya, muliakan mereka. Dan meninggal ustaz, sudah meninggal juga sama, nggak ada putusnya bakti kepada mereka, betul tidak? Karena setiap kita pasti punya orang tua, walaupun tidak semua kita menjadi orang tua, betul tidak, Pak? Penting sekali. Bagaimana kalau kita orang tua sudah meninggal, sekarang kita berhasil punya dunia, misalkan, Pak, orang tua kita dulu belum haji itu, hajikan mereka, betul tidak? Haji badal. Oh, orang tua dulu pernah cerita ingin bangun masjid, sudah meninggal, dulu nggak punya, kita sekarang diberikan kemudahan, bangunkan masjid untuk mereka, Pak. Masya Allah, itu bakti kita kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, kan umur ditanya, Pak, ya, pakai untuk apa? Di sini disebutkan wa an a'mala sholihan tardahu, agar aku bisa beramal soleh yang kau ridhoi ya Allah. Maka kalau sudah umur 40 tahun, Pak, perbanyak beramal. Nggak cuma beramal, Bu, harus serius, luruskan niat yang benar, caranya betul tidak, Pak? Dan jangan cuma yang wajib saja. Mungkin sholat biasa yang wajib dulu, kalau sekarang udah 40 ke atas tuh harus serius dengan yang sunnah juga, Pak. Perbanyak yang sunnah, betul tidak? Perbanyak sholat sunnah, tilawah Quran, saum sunnah, tahajud. Ya, habis satunya. Habis. Oh, ini baru satu belum tamat ini ya. Insyaallah nyambung di mana? Di Namirah ya. Baru satu ya, Pak ya. Insyaallah. Nanti kita nyambung lagi ya. Sedikit lagi, Pak, sedikit nih. Doa ini tanggung ya. Yang keempat, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, ya, perbaikilah aku agar aku bisa menjadi contoh untuk anak cucuku. Kenapa, Pak? Karena kalau kita umurnya sudah 40 tahun, anak kita itu sudah mulai dewasa kan? Udah umur 15. Itu biasanya anak itu mencontoh, Pak. Dia perlu sosok orang tua yang menjadi contoh kebaikan. Maka lihat selama ini apa menjadi contoh kebaikan atau sebaliknya, Pak. Ingat doa Nabi Ibrahim, waj'ali lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku buah tutur yang baik untuk anak cucuku kemudian hari. Doa itu, Pak. Maka sekarang kesempatan didik anak-anak kita sehingga jadi contoh, kita mati anak kita soleh mencontoh kita, ngalir pahalanya. Yang kelima, inni tubtu ilaika, umur kalau udah 40, Pak, isi dengan tobat kepada Allah. Sing serius tobat dengan tobat nasuha, karena dalam perjalanan selama ini kita umur udah 50, 60 bahkan lebih,
pasti kita berbuat kesalahan, betul tidak Pak? Kan kesalahan itu dua saja Pak, imma kita tidak mengerjakan yang menjadi kewajiban kita kan, atau kita mengerjakan yang Allah larang gitu loh, itu dosa, maka tobat kepada Allah. Tidak ada hari tanpa istighfar dan tobat, agar kita pulang kepada Allah ketika dosa, kesalahan Allah ampuni. Yang terakhir, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang Islam berserah diri. Apa maksudnya? Sudah umur 40 tahun belajar agama Pak. Jangan jadi orang sombong, orang yang tidak mau menerima kebenaran. Apa cirinya? Nggak mau belajar agama. Kenapa? Karena agama mengajarkan kebenaran. Nggak mau hadir ke majelis talim karena di majelis talim belajarkan kebenaran. Nggak mau gaul sama orang soleh karena orang soleh menjaga kebenaran gitu. Hati-hati. Nah, umur 40 tahun lebih harus serius belajar agamanya Pak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati di atas Islam. Dan kabar buruknya peringatan di penghujung akhir zaman ini Pak, banyak sekali ideologi pemikiran yang menyesatkan, bahkan tidak sedikit dari pemikiran ideologi itu yang membatalkan akidah dan iman kita. Hati-hati Pak. Tidak mudah, maka jaga iman kita, jaga keislaman kita, jaga keimanan keislaman anak cucu kita, jaga oleh kita, terutama para bapak nih kita semua Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah keluargamu, diri kamu dan keluargamu dari api neraka Pak. Oh, tidak mudah ya. Ini dia umur Pak ya. Umur ditanya bisa jawab, kita akan bergerak Pak. Gerak kita. Gak bisa jawab, macet. Tadi macet di dunia itu kita nggak nyaman, panas gerah. Di akhirat nanti Pak lama sekali. Matahari mendekat, maka sebelum kita diinterogasi nanti pastikan kita bisa menjawab 4 pertanyaan tadi. Baru 1 ya, sisanya kita bedah di Masjid Namirah insyaallah besok daurah Rihlatul Khulud dari jam 9 sampai zuhur. Yang punya waktu kesempatan silakan hadir ke Masjid Namirah. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, karena keterbatasan waktu tema kita terjebak macet di padang mahsyar kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sebentar menjadi nasihat, mengingatkan hati yang sering lalai, termasuk saya pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kemampuan Pak ya untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa usia, diberikan kemudahan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, diberi kemudahan beramal soleh, kemudian diberi kemudahan untuk menjadi contoh bagi anak-anak kita. Semoga kita bisa istiqomah dengan tobat dan istighfar, dan kita belajar Islam, amalkan Islam sehingga kita mati di atas Islam. Demikian, fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.